Pria itu menandai tong kayu. Lalu, dia meletakkan dua mahkota identik ke dalam air. Detik berikutnya, dia memecahkan masalah sulit yang telah lama membuat pusing para menteri. Ternyata barusan, utusan Goryo mengeluarkan dua mahkota yang identik. Dia mengatakan bahwa di antara kedua mahkota ini, satu asli dan satu palsu. Dan berat keduanya sama. Jika Chu dapat membedakan mahkota asli dan palsu, tidak hanya akan dihadiahi jutaan emas dan 5 kota, tetapi juga ratusan wanita cantik. Tapi setelah mendengarnya, Permaisuri merasa marah. Karena dia diam-diam menyuruh pengrajin untuk mengukurnya. Tetapi hasilnya, berat kedua mahkota itu tidak berbeda. Apakah kalian punya solusi? Di hadapan pertanyaan Permaisuri, seluruh pejabat sipil dan militer tidak dapat menemukan solusi. Saat akan kehilangan 5 kota, seorang pria biasa berdiri. Dia langsung mengatakan bahwa membedakan asli dan palsu tidak perlu dipikirkan. Cukup bawa kedua mahkota itu dan lemparkan ke dalam 2 tong air. Alasan dia begitu percaya diri adalah karena dia adalah seorang penjelajah waktu dari zaman modern. Karena didorong ke jurang oleh sahabatnya, dia secara tidak sengaja menjelajah waktu ke zaman kuno. Setelah bangun, dia menemukan bahwa dia telah merasuki seseorang yang baru saja lulus ujian Tanhua. Pria itu tahu betul bahwa dekat dengan raja seperti dekat dengan harimau. Jika suatu hari membuat kaisar tidak senang, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi, dia memutuskan untuk menjauh dari istana, meminta kaisar untuk memberinya jabatan biasa. Tapi tak disangka, saat bertemu Permaisuri, dia terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Ternyata Permaisuri ini sangat muda, terlihat sangat menarik. Wajah ini, sosok ini, bahkan jubah naga pun tidak bisa menyembunyikannya. Tak disangka isi hati pria itu didengar oleh Permaisuri dan pengawal di sampingnya. Pengawal mengira ada pembunuh yang menyusup ke istana, lalu memerintahkan penjaga untuk memeriksa. Tapi setelah mencari kemana-mana, mereka tidak menemukan jejak pembunuh. Saat itulah Permaisuri menyadari bahwa suara barusan adalah isi hati pria itu. Kenapa wanita ini terus menatapku? Apakah dia terpesona oleh ketampanan Kinze? Aku mengerti. Pantas saja dia bersikeras memilihku sebagai Tanhua. Ternyata dia menginginkan tubuhku. Kurang ajar. Yang mulia, perlu saya periksa lagi? Tidak perlu, mundurlah. Baik. Berapa lama lagi sidang ini akan berlangsung? Kakiku pegal. Permaisuri juga memanggil orang untuk rapat tapi tidak menyediakan kursi. Tidak perhatian sama sekali. Nanti aku tidak boleh menikahi wanita seperti ini. Bagus sekali, Kinze. Berani-beraninya kau memikirkan hal buruk tentangku dalam hati. Tapi sepertinya, hanya aku dan Lin Yue yang bisa mendengar isi hatinya.